Bang Hairudin, ya Bang ya. Yeah. Bekerja di salah satu perusahaan PT SI, subkontraktor di PT RAPP April Group. Nah, kedatangan beliau hari ini mungkin bisa kita dengar langsung dari beliau sekilas. Untuk hari ini kita ingin menyampaikan terkait terjadinya pembiaran oleh pihak perusahaan, yang mana beliau mengalami sakit serius dan harus melakukan tindakan medis. Nah, namun sejak diperkirakan tahun 2020 hingga saat ini beliau belum mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Mungkin kita bisa minta sedikit cerita singkat dari Bang Hairudin. Silakan Bang. Singkat aja Bang. Kira-kira sakit yang Abang alamin ini jenisnya sakit apa, keluhannya, dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan ke Abang? Sedikit aja. Jadi kita di bulan 11 kemarin di tahun 2022 ini prosesnya proses sakit yang lama ya, yang kalau saya bilang ini salah penanganan. Yang kita keluhkan ada benjolan di perut, yang dioperasi tumor, yang dioperasi usus buntu katanya, yang dibuang usus segar. Jadi setelah itu berlanjut sampailah ke bulan 11 di tahun 2022 kemarin, saya udah nggak sanggup lagi. Jadi saya berobat. Harapan saya dari situ ada tindakan. Saya berobat ke Eparina, dan setelah keluar hasil CT scan dari Eparina, karena mungkin di situ pelayanannya atau apanya tidak memadai lah mungkin kan. Jadi kita dirujuk ke Awal Bro Sudirman. Dari bulan 11 itu kita berobat sampai ke bulan 3 2023. Kita nggak pernah ditangani, sama sekali kita nggak pernah ditangani. Kita hanya datang ke sana, antri. Setelah antri ketemu, ya Pak, di mana sakitnya? Di sini Pak, di sini. Kita disuruh pulang, dikasih surat kontrol berikutnya. Besok 2 hari lagi suruh datang, suruh ketemu dokter spesialis yang ini lagi. Setelah itu, seperti itu kelanjutannya. Saya mulai dari datang pertama, saya dirujuk ke dokter spesialis bedah. Sampai di dokter spesialis bedah, gimana saya mau tahu penyakitnya? Ini Bapak harus harus dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam dulu, baru tahu penyakitnya, baru diserahkan ke kita. Jadi dari situ saya kembali lagi ke dokter penyakit dalam. Nah terus seperti itu. Saya berobat tapi tidak pernah ditangani, tidak pernah dikasih sebutir obat pun, tidak pernah dilihat hasil CT scan dari Eparina itu seperti apa hasil CT scan-nya, dan tidak pernah ditanggapi lah gimana. Dari perusahaan juga tidak pernah bantu, tidak pernah menanyakan gimana nasib saya. Jadi waktu Bapak mengeluhkan sakit itu tadi, pihak dari perusahaan itu ada nggak memberikan fasilitas, misal mengantar Bapak dengan mobil perusahaan ke rumah sakit, terus menjenguk Bapak, memberikan upah selama Bapak tidak bisa bekerja, ada nggak? Kalau upah selama saya tidak bisa bekerja, perusahaan tetap memberikan gaji pokok. Tapi kalau untuk fasilitas transport saya untuk berobat ke sana, saya tidak pernah dikasih transport, tidak pernah ditawari seperti apa transportnya, tidak pernah ditawari seperti apa fasilitas di perusahaan saya nggak tahu. Jadi ketika saya mau berobat, saya nggak punya uang untuk biaya rental mobil, saya terkendala di situ. Jadi jadwalnya sering saya batalkan. Oke, artinya nggak ada dibantu transportasi dari perusahaan? Tidak ada. Ya, baik. Jadi ini untuk diperhatikan oleh perusahaan, terutama PT Prima Transportasi Service Indonesia yang bekerja di perusahaan internasional PT RAPP atau April Group.
grup dari salah satu RGE, perusahaan milik Tanoto. Nah, ini kita akan menampung dulu keluhan dari beliau. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba advokasi, karena barang ini sudah cukup lama dan sudah melewati beberapa bipartit di Disnaker terkait, namun tidak menemukan titik temu. Kemudian nanti kami dari JMSI mungkin akan melibatkan pengacara atau yang lainnya yang dirasa perlu oleh kami, bagaimana bisa menemukan solusi terbaik untuk beliau. Untuk sementara terima kasih sekali lagi. No viral, no justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.